siang hari ini dengan bacaan Al-Quran. Semoga apa yang telah kita pelajari benar-benar menjadi manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli niyatin Al-Fatihah. Iya, selanjutnya saya sebagai moderator izinkan saya untuk mengatur jalannya diskusi pada perkuliahan siang hari ini, yaitu mengenai tentang definisi dan mengenai tentang usul tafsir, bahasan mengenai usul tafsir. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, izinkan ya langsung izinkan saya langsung memaparkan beberapa materi yang telah ditugaskan terhadap saya. Yang pertama yaitu definisi dari usul tafsir sendiri. Secara umum ya, al-usul mengenai bahasa, al-usul secara bahasa adalah jamak dari kata mufrad al-asal yang dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Artinya al-asal ini tidak membutuhkan terhadap perkara yang lain, akan tetapi dia lebih dibutuhkan oleh perkara yang lain untuk membangun perkara tersebut atau untuk memunculkan perkara yang lain. Al-asal juga dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi cikal bakal pembahasan keilmuan pada disiplin ilmu yang lain. Al-asal ini dipandang sebagai sesuatu yang fundamental dan sebagai dasar fondasi yang menjadi cikal bakal tumbuhnya sesuatu yang lain. Selain itu, usul juga dianggap sebagai perkara yang dapat menetapkan sebuah hukum terhadap sesuatu yang lain. Kemudian mengenai definisi dari kata tafsir, terdapat beberapa perbedaan pandangan di antara ulama. Sebelum itu saya akan mentasawurkan atau menggambarkan betapa pentingnya kita mengetahui usul tafsir ya, secara mendasar dahulu. Saya ambil satu sampel ayat, misalnya wa ya'lamu wa fil arham, yang ketika terdapat perbedaan sedikit saja dalam suatu lafaz yang ada pada ayat tersebut, maka sangat mempengaruhi terhadap pergeseran dalam penafsirannya gitu. Kurang jelas. Halo tes. Punten Mas Izul, suaranya jenengan kemeresek kalau ada mungkin bisa itu port anunya mungkin kurang masuk atau kemeresek suaranya jenengan tadi. Kemeresek. Jadi pas ketika berbicara itu muncul kemeresek gitu. Suaranya jelas tapi mungkin yang lain dari itunya dari mic sampean. Kemereseknya dari mic sampean. Halo tes. Masih nggak jelas ya suaranya. Masih Gus. Masih nggak jelas. Halo tes.
Kalau tes masih nggak jelas ya, Mbak. Kalau tes masih nggak jelas ya. Masih Gus. Mungkin nggak pakai headset aja Gus. Ya kalau di sini udah jelas ya mungkin ya. Udah Gus. Nah, selanjutnya untuk sampel yang saya ini yaitu tentang ayat salah satu ayat dalam Al-Quran wa ya'lamu ma fil arham. Ketika terdapat perbedaan sedikit dalam suatu ayat tersebut, maka sangatlah mempengaruhi pergeseran dalam penafsirannya ya. Yang mana sudah pada maklum ya bahwasanya ketika man dan ma dalam bahasa Arab itu memiliki arahan bahasan yang sama, kan tetapi nanti dibedakan dalam sistem penggunaannya. Dan apabila mungkin redaksi ayat wa ya'lamu ma fil arham itu menggunakan mam, juga cocok-cocok aja. Cuman nanti penafsirannya kurang lebih ayat tersebut berkutat pada siapa yang ada dalam kandungan tersebut dan dinamai dengan apa anak yang akan lahir itu. Namun Al-Quran sebagai kalam yang estetik ya dalam tanda kutip tentu tak elok apabila sekedar membahas tentang hal itu. Sehingga redaksi ayat tersebut menggunakan ma, yang mana ma ini dipandang lebih umum. Itu nakabi masalin illa nakabil haqqi wa ahsanu tafsiro. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datang kan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Yang ditafsiri kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad agar beliau bertambah semangat dalam berdakwah dan tidak peduli dengan semua permintaan orang musyrik yang mengada-ngada itu. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, seperti permintaan mereka yang mengada-ngada dengan tujuan mencederai kenabianmu, melainkan kami datangkan kepadamu suatu jawaban yang benar dan tepat, akan melemahkan sanggahan-sanggahan mereka yang batil dan penjelasan yang lebih baik, sehingga akan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian menurut pandangan ulama yang lain, kata tafsir adalah resapan dari lafaz dari kata safrun yang memiliki makna yang sama, yaitu membedah atau membuka suatu. Seperti perkataan orang Arab, safarot almar'atu sufuron ida alaqat himaruha an wajhiha wa hiya safiratun. Perempuan itu telah benar-benar membuka wajahnya ketika dia membuang penutupnya atau khimarnya, kerudungnya mungkin ya kurang lebih seperti itulah. Dan dia adalah orang yang terbuka ketika dia membuang khimarnya tadi. Rohib al-Isfahani mungkin bisa kalau salah ini ada perbedaan ya, ada yang mengatakan Isfahan terkandung di dalamnya. Abu Hayyan berstatement, tafsir adalah ilmu yang membahas cara kita untuk berkomentar terhadap lafaz Al-Quran dan mengungkapkan beberapa petunjuk dan hukum yang ada di dalamnya, baik yang
mendetail maupun tidak, serta makna yang terkandung pada ayat tersebut setelah dirangkai, dan yang terakhir menyempurnakan susunan atau apa ya, susunan dari tiap definisi tadi. Ini bahasan definisi tafsir, karena takwil itu juga takwil gitu. Dan hal ini juga dikuatkan oleh ucapan Abu Al-Abbas Ahmad bin Yahya yang mengatakan sesungguhnya mentakwil, memaknai dan menafsirkan itu adalah satu komponen. Begitupun pula Asyuyuti yang memberikan komentar bahwa statement yang demikian itu disebabkan pemahaman mereka terhadap ucapan Abi Ubaid dan golongannya yang menceritakan doa Rasulullah terhadap Ibnu Abbas, agar Ibnu Abbas ini diberikan pemahaman yang luas dalam ilmu agama serta menguasai pentakwilan sesuatu. Kemudian selain itu, golongan mufasir yang lain juga berpendapat bahwa sungguhnya terdapat perbedaan antara takwil dan tafsir. Ini yang poin saya akan sampaikan di sini. Yang pertama, mereka yang berpendapat bahwa letak perbedaan tersebut terdapat pada umum dan khususnya. Sebagian yang lain berkata sungguhnya tafsir itu lebih umum daripada takwil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ar-Rohib Isfahani, tafsir itu lebih umum daripada takwil dan lebih banyak digunakan dalam menggali sebuah makna dari suatu lafaz dan mufradatnya. Adapun kebanyakan penggunaan takwil itu hanya berlingkup pada pembahasan makna dan jumlah. Selanjutnya, takwil juga hanyalah sebagai metode penggalian makna dari kitab-kitab Allah. Sedangkan tafsir lebih umum baik di kitab Allah maupun perkara yang lain. Yang ketiga, perbedaan yang lain terdapat disampaikan oleh ulama bahwa tafsir itu berkutat pada pembahasan nakli yang didengar dari perkataan orang lain, sedangkan takwil lebih menjurus terhadap pemahaman yang sahih. Jadi artinya tafsir itu, kalau kita tahu kan ada tafsir bil maksur ya. Artinya tafsir itu ada kalanya kita tidak memahami suatu tersebut, tapi kita sudah bisa menafsirkan hal tersebut. Akan tapi berbeda dengan takwil yang harus memahami perkara yang akan kita takwili secara benar dan sahih. Abu Thalib Asy-Sya'labi juga berpendapat bahwasanya tafsir adalah penjelasan kedudukan atas suatu lafaz yang ada kalanya hakikat dan ada pula majaz. Sedangkan takwil adalah penjelasan atas pendalaman suatu lafaz dan pemberian kabar atas hakikat dari sebuah penjelasan. Definisi usul at-tafsir dengan pemaknaan utuh yang telah disusun. Setelah mengetahui penjelasan panjang terkait beberapa macam definisi yang di atas tadi, maka masuklah pembahasan kali ini pada poin utama, yaitu memaknai usul tafsir secara utuh dengan merangkai berbagai penjelasan yang kemudian dijadikan suatu kesatuan yang utuh untuk memahami materi ini secara mendalam. Adapun usul tafsir secara istilah yaitu beberapa kaidah dan dasar yang mendasari ilmu penafsiran dan memuat berbagai macam perkara yang berhubungan baik dengan seorang mufasir, yaitu berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi maupun adab-adab yang harus dijalani serta dengan penafsiran itu sendiri, yaitu beberapa kaidah ya. Berhubungan dengan penafsiran itu sendiri, yaitu beberapa kaidah yang harus menjadi pedoman bagi seorang mufasir. Juga tentu jalan penafsiran juga manhaj penafsiran seorang mufasir. Usul tafsir juga dapat dimaknai sebagai ilmu yang menghantarkan orang
yang mempelajarinya untuk memahami secara benar terhadap Al-Quran, dan juga ilmu yang dapat menyingkap tirai seorang mufasir yang berkaitan dengan kecondongannya dengan paham tertentu. Misalkan penafsiran seorang tafsir itu lebih condong terhadap keilmuan fikih, keilmuan filsafat, atau keilmuan tasawuf, itu bisa diungkap dengan usul tafsir tadi.